Puji Tuhan, selamat sore untuk kita semua, baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah pada saat sore hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa, tundukkan kepala kita mau menghadap kepada Allah yang luar biasa. Kami naikkan syukur kepadamu, Bapa kami yang baik dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami pada saat ini. Kami tahu kami ada semua karena Tuhan, dan hari ini saatnya bagi kami untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu lewat ibadah kami, lewat persekutuan kami dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau hadir bersemayam di atas setiap pujian yang kami naikkan kepadamu. Mari Bapa kami yang baik, berkati kami semua, berkati para pelayan-Mu, berkati semua umat-umat-Mu, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita. Kita mau membesarkan Allah kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Alam semesta melukiskan surga menyanyikan
Nama inilah yang selalu bersama dengan kita, yang membangkitkan iman kita, memberikan kekuatan kepada kita. Nama yang berkuasa. Segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, oh Yesus adalah Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala
kepala kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu yang akan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan untuk membangkitkan iman percaya kami menghadapi hari-hari yang sukar yang ada di hadapan kami. Kami memerlukan tuntunan firman-Mu Tuhan. Hati kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami. Bahkan hamba-Mu berdoa, setiap telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu Engkau urapi, sehingga kami boleh menangkap isi hati Tuhan dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan pada minggu lalu bahwa hari ini kita kembali akan melihat tentang sebuah tema di dalam Alkitab kita yang sangat kita kenal, yaitu tentang Immanuel. Immanuel, pada minggu lalu sudah kita melihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa pada waktu kata ini muncul, saudara-saudara, kita melihat pada waktu itu bahwa latar belakang daripada Immanuel ini muncul ketika dalam titik terendah daripada kerohanian bangsa Israel, ya, dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Ahaz. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam perjanjian baru. Ya, perlu saya sampaikan sebenarnya kata Immanuel tidak banyak muncul di dalam Alkitab, hanya ada 3 di dalam 3 ayat, saudara-saudara. Ya, 2 di dalam perjanjian lama dan 1 kali di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru yang kita sudah bahas minggu lalu tentang Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Kemudian yang kedua muncul dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Baru saudara dalam perjanjian baru dalam Matius pasal pertama ayat yang ke-23. Nah, kita akan melihat dalam Injil Matius pasal yang ke-23 situasi keadaan seperti apakah. Kembali kita akan lihat ketika Immanuel, berita Immanuel itu disampaikan. Matius pasal pertama ayat 23 dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru di dalam Alkitab kita, kalau saudara perhatikan, lembaga Alkitab hanya menyelipkan 1 lembaran kosong, saudara-saudara. Ya, jadi antara perjanjian lama dan kalau saudara perhatikan kitab terakhir dalam perjanjian lama, kitab Maleakhi, lalu saudara masuk kepada perjanjian baru. Nah, perlu kita memahami Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa walaupun ini hanya 1 lembar saudara antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, tetapi kita perlu mengetahui bahwa ini adalah sebuah periode yang sangat panjang. Para penafsir Alkitab mengatakan bahwa periode ini kurang lebih daripada 400 tahun. Jadi dari kitab terakhir antara Maleakhi dan perjanjian baru, khususnya ketika Yohanes tampil, Yohanes Pembaptis tampil, saudara-saudara, lalu memberitakan tentang Mesias, anak domba Allah, maka jarak atau periode yang sangat panjang ini kurang lebih 400 tahun. Nah, biasanya saudara-saudaraku, orang-orang Protestan menyebutkan bahwa periode yang panjang ini adalah periode intertestament.
Dan sering diucapkan atau disebutkan bahwa periode yang panjang ini adalah periode di mana Tuhan tidak berbicara. Atau seringkali juga dikatakan karena pada waktu itu tidak ada firman Tuhan yang ditulis, saudara-saudara, tidak ada nabi yang muncul pada waktu itu, saudara-saudara, maka dikatakan bahwa masa periode ini seolah-olah Allah berdiam diri. Jadi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, berita tentang Immanuel itu adalah menandai berakhirnya sebuah masa yang cukup panjang di mana Allah seolah-olah diam. Jadi inilah situasi ketika berita tentang Immanuel itu diperdengarkan dalam perjanjian baru. Ada sebuah periode di mana Tuhan seolah-olah diam karena tidak ada firman Allah yang tertulis yang disampaikan. Tidak ada nabi yang muncul. Dan tentu saudara-saudaraku, bagi orang percaya, bagi umat Tuhan pada waktu itu, ini bukan keadaan yang baik. Ini adalah situasi yang sulit bagi mereka. Diamnya Tuhan, tidak adanya nabi yang muncul, itu adalah masa-masa yang sukar. Selama 400 tahun tidak ada firman yang tertulis yang disampaikan, saudara-saudara. Tetapi kita perhatikan perjanjian baru dimulai dengan sebuah berita tentang Immanuel. Diamnya Tuhan, tidak berbicaranya Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah berita atau situasi yang sangat buruk dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, Daud pernah mengeluh. Daud bahkan di dalam doanya dia berkata kepada Tuhan supaya Tuhan tidak berdiam diri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang pertama, Mazmur pasal 28 ayat pertama dikatakan begini, dari Daud, kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Jadi ini adalah jeritan hati daripada Daud kepada Tuhan. Daud berkata, Tuhan, jangan engkau berdiam diri. Kenapa? Karena ketika berdiam dirinya Tuhan, ketika bisunya Tuhan, tidak berbicaranya Tuhan kepada umatnya, maka Daud berkata, aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara, bahwa masa 400 tahun ketika Tuhan tidak berbicara kepada umatnya, itu adalah situasi yang menyedihkan di tengah-tengah orang-orang Yehuda. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah itu adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara-saudara, kehadiran Allah menjadi sesuatu yang begitu penting. Immanuel, penyertaan Tuhan, itu menjadi sebuah berita sukacita. Dan lebih lagi, saudara-saudaraku, berita sukacitanya untuk saya dan saudara. Berita tentang penyertaan Tuhan bukan lagi pada hari-hari tertentu. Berita tentang penyertaan Tuhan bukan lagi pada masa-masa tertentu. Tetapi berita baiknya, berita sukacitanya untuk saya dan saudara hari-hari ini. Berita tentang Immanuel yang menyertai kita. Dia menyertai kita setiap waktu. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5 bagian B, firman Tuhan berkata begini, karena Allah telah berfirman. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin, saudara-saudara. Jadi saudaraku, kehadiran Immanuel ini bukan lagi sewaktu-waktu, bukan lagi pada momen-momen tertentu, tetapi kehadiran Immanuel pada saat ini. Ayat ini berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengajak saudara melihat dulu nubuatan tentang Immanuel ini. Saya mengajak saudaraku untuk kembali sedikit ke dalam perjanjian lama. Berita Immanuel dalam perjanjian baru, apa yang akan dikerjakan, apa yang terjadi, saudara-saudara. Saya berdoa biarlah berita ini menjadi berita penghiburan bagi saya dan saudara, berita sukacita untuk kita. Ingat, Dia tidak lagi hadir pada momen-momen tertentu atau situasi-situasi tertentu, tetapi Immanuel itu hadir setiap waktu. Nah, ketika Dia hadir, saudara-saudara, apa yang Dia lakukan, apa yang terjadi? Mari kita lihat dulu nubuatannya di dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20, firman Tuhan berkata begini: Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Ayat 15, Bapak Ibu perhatikan. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Haleluya. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang ke-20, kita baca bersama-sama. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah nubuatan pekerjaan Immanuel itu. Saya ingin sampaikan ada 3 hal, saudara-saudara, yang akan kita terima. Ingat saudara-saudara, ketika kita bicara Immanuel dalam perjanjian baru, itu bukan lagi penyertaan Tuhan yang sewaktu-waktu, tetapi itu adalah penyertaan Tuhan yang terus-menerus. Karena Ibrani tadi dikatakan, Tuhan sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah, saudara-saudara, apa yang dikerjakan oleh Immanuel ini di dalam nubuatan Nabi Sefanya? Yang pertama, saudaraku perhatikan di dalam ayatnya yang ke-15. Ayat 15 dikatakan begini: Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu. Artinya apa, saudara-saudara? Immanuel atau kehadirannya itu mendatangkan pengampunan. Kehadiran Tuhan itu mendatangkan pengampunan. Di dalam sebuah terjemahan saudara-saudara, Indonesia Literal Translation menyatakan begini: melenyapkan hukuman terhadap engkau.
Jadi kehadiran Immanuel di dalam perjanjian baru dinubuatkan saudara-saudara, itu melenyapkan hukuman terhadap engkau. Yang di dalam ayat terjemahan baru dikatakan, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Ada apa dengan manusia, saudara-saudara? Kenapa Tuhan katakan bahwa Immanuel itu akan melenyapkan, atau dia akan dalam terjemahan bahasa Indonesia tadi, Indonesia literal dikatakan melenyapkan hukuman terhadap engkau. Ada apa dengan manusia? Kenapa manusia itu ada hukuman? Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita semua tahu bahwa semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka mulai pada saat itu saudara-saudara, maka manusia itu ada di bawah hukuman, ada di bawah penghukuman. Manusia olehnya karena sudah berdosa, saudara-saudara, manusia itu Alkitab berkata di bawah murka Allah, di bawah penghukuman Allah. Tetapi saudaraku, berita sukacitanya adalah Immanuel yang kita nyatakan, yang kita katakan tentang penyertaan Tuhan. Ketika Immanuel itu ada, ketika Immanuel itu hadir, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Katakan amin, saudara-saudara. Kita tidak di bawah penghukuman lagi. Kehadiran daripada Immanuel itu mendatangkan pengampunan. Saya katakan pada saat ini, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, untuk saya dan saudara, sekali lagi, sebenarnya manusia oleh karena dosa di bawah murka Allah. Tetapi kalau saudaraku perhatikan dalam Roma pasal yang ke-8, kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-4. Tidak usah kita baca ayat ini secara keseluruhan, saudara-saudara. Roma 8 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4. Atau Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca secara cepat. Judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kehadiran Immanuel itu mendatangkan pengampunan. Saya dan saudara, jelas ayat ini dikatakan, bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, mereka tidak ada lagi penghukuman. Kenapa saudara-saudaraku? Karena Yesus telah menyelesaikan dosa kita, karena Yesus telah membayar dosa kita. Saya katakan pada saat ini, masalah terbesar di dalam dunia ini bukanlah kemiskinan, saudara. Masalah terbesar di dalam dunia ini bukan masalah uang. Masalah terbesar di dalam dunia ini bukan kebodohan. Masalah di dalam dunia ini bukan penderitaan, bukan sakit penyakit. Dan masalah dalam dunia ini bukan juga COVID-19. Masalah yang terbesar dalam dunia ini adalah dosa. Karena bicara tentang dosa, kalau tidak ada satu orang yang bisa menyelesaikan dosa, saudara-saudara. Pemimpin-pemimpin agama tidak bisa menyelesaikan dosa. Orang-orang alim, orang-orang berpendidikan, orang-orang yang punya kekayaan tidak bisa menyelesaikan dosa.
pendeta sekalipun tidak bisa menyelesaikan dosa. Tetapi dengarkan baik-baik saudara-saudara, pribadi yang bisa menyelesaikan dosa itu adalah Immanuel itu, Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya, mencurahkan darahnya untuk saya dan saudara. Ketika dia hadir, kehadirannya mendatangkan pengampunan. Itu sebabnya kalau ada saudaraku mendengar firman Tuhan ini, engkau belum percaya kepada Yesus, saya ingin katakan, Yesus mengasihimu. Ia ingin untuk mengampuni dosamu. Kehadirannya mendatangkan pengampunan. Haleluya. Nah, yang kedua saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ketika Immanuel itu ada, kehadirannya itu mendatangkan perlindungan. Saya mengajak saudara kembali melihat di dalam ayat 17 dalam kitab Sefanya tadi, saudara-saudara. Ayat yang ke-17 berkata begini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Perhatikan dulu kata ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara-saudara diberkati Tuhan, kehadirannya itu mendatangkan kemenangan. Kehadirannya itu mendatangkan perlindungan. Kata memberi perlindungan atau memberi kemenangan di dalam beberapa terjemahan, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam terjemahan Amerika Standard Version, maka dipakai kata bukan memberi perlindungan, tetapi memberi aman. Ketika Yesus hadir, saudara-saudara, dia memberi kemenangan, dia memberi aman. Dalam terjemahan lain juga dipakai kata dia memberi perlindungan. Nah, yang menarik saudara-saudara, di dalam terjemahan bahasa Batak, jadi kalau ada saudara yang mendengar firman Tuhan ini orang Batak, saudara boleh lihat dalam terjemahan Alkitab bahasa Batak, Batak Toba, dipakai kata tentang memberi, mendatangkan perlindungan atau memberi kemenangan itu silehon tua. Apa itu saudara-saudara? Memberi berkat. Ya, memberi berkat kepada umatnya. Jadi kehadirannya saudara-saudaraku bukan hanya memberikan perlindungan, tetapi dia juga memberikan kemenangan, kemudian juga dia memberikan rasa aman, kemudian juga dia memberikan berkat. Kehadiran Yesus dalam hidup kita, sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Immanuel ketika hadir, dia memberikan perlindungan. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya saudara-saudara. Dia beri perlindungan. Kalau kita membaca dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, saudara-saudara, maka kita melihat kehadiran Tuhan di dalam perjalanan bangsa ini sungguh memberikan perlindungan, memberi kemenangan, memberikan rasa aman. Dalam Keluaran pasal 13, saya mengajak saudara melihat sebuah kisah dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 21 sampai ayat 22. Kehadiran Allah memberi perlindungan. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Haleluya. Saudara-saudaraku, perhatikan kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Perjalanan bangsa Israel bukan perjalanan yang mudah, saudara.
Ini bukan wisata tour, saudara-saudara. Ya, ini bukan tour ke Israel. Bukan, saudara-saudara. Tetapi ini adalah perjalanan di padang gurun, perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang begitu banyak tantangan, perjalanan yang banyak resiko. Tetapi kita perhatikan, Allah hadir di tengah-tengah mereka lewat tiang awan dan tiang api. Dan ketika mereka berjalan selama 40 tahun, saudara-saudara, ayat yang ke-22 jelas berkata, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu 40 tahun. Allah tidak jemu-jemu menyertai mereka sampai ke tanah perjanjian. Kehadiran Allah itu mendatangkan perlindungan. Kalau saudara baca dalam perjanjian baru, maka saudaraku juga akan melihat bahwa kehadiran Yesus itu memberikan aman, memberikan ketenangan, memberikan berkat dalam bahasa Batak tadi, saudara-saudara. Nanti saudara baca secara pelayanan Yesus selalu, ketika Yesus ada, saudara-saudara. Ketika ada yang menikah, ada perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur, Yesus lakukan mujizat di sana. Ketika murid-murid dalam perjalanan, saudara-saudara, dalam danau, ketika ada gelombang, Yesus ada di sana dan Yesus meneduhkan danau itu. Artinya apa, saudara? Kehadiran Yesus memberikan rasa aman. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita perhatikan kembali dalam Zefanya, nubuatan Zefanya tentang Immanuel itu di dalam ayat yang ke-20. Saya akan baca, saudara. Dari pasal 3, Zefanya pasal 3 ayat 20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Saya suka kalimat ini, bicara tentang pemulihan. Tuhan katakan bahwa Allah akan memulihkan. Artinya apa? Kehadirannya membawa pemulihan. Tuhan pulihkan kita. Sebabnya, saudara-saudaraku, tidak peduli sesulit apapun kita hadapi hari-hari ini, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kehadiran Yesus Sang Immanuel itu, yang Dia akan selalu akan bersama dengan kita, itu akan mendatangkan pemulihan. Pemulihan dalam pelayanan kita, pemulihan dalam keluarga kita, pemulihan dalam hidup kita secara pribadi, pemulihan untuk usaha, pekerjaan kita. Kehadiran Tuhan membawa pemulihan. Saya ingin berikan kesimpulan daripada arti Immanuel dari 2 minggu yang berturut-turut kita sudah dengarkan, saudara-saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Immanuel itu ada, hadir dalam hidup kita, maka Ia memberikan jaminan dan keberanian bagi umatnya dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup. Sekali lagi, kehadirannya memberikan jaminan dan keberanian bagi umatnya dalam menghadapi berbagai macam situasi hidup. Masalah kadang-kadang membuat kita putus asa, tetapi dengarkan baik-baik bahwa Immanuel memberikan jaminan dan keberanian. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan selalu hadir sehingga kita tidak perlu takut kepada berbagai macam tantangan hidup. Sekali lagi, Tuhan selalu hadir sehingga kita tidak perlu takut kepada berbagai tantangan hidup. Banyak hal yang kita alami dan banyak kelemahan kita, tetapi Immanuel itu selalu hadir, ya, untuk memberikan kekuatan kepada kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kemudian yang ketiga, sebagai kesimpulannya, saudara-saudara, hadirnya Tuhan sebagai sumber penopang yang akan menyokong kehidupan umatnya. Dia hadir, Dia ada untuk menopang dan menyokong
hidup saya dan saudara. Tantangan kesulitan pasti banyak, tetapi Dia hadir untuk menopang dan menyokong kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hadapi hidup ini dengan penuh sukacita, karena Dia Immanuel. Mari kita akan menyembah Tuhan dengan sebuah pujian, Hanya Engkau Juru Selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia.
Bapa, banyak hal yang dialami oleh umat-umat-Mu pada hari-hari ini Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau akan menopang dan menyokong hidup umat-umat-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan jaminan keberanian untuk setiap kami Tuhan menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Engkau selalu hadir untuk memberikan aman, memberikan kami tenang dan tidak takut kepada berbagai macam tantangan hidup. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada di antara umat-umat-Mu pada hari-hari ini ragu, khawatir dan takut, yakinkan mereka Immanuel hadir memberikan kekuatan untuk menopang dan menyokong setiap kami. Hamba-Mu berdoa berkati setiap umat-umat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Kami bersyukur kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Kita akan tutup ibadah kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku. Haleluya. Bersama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami. Keluar masuk dari rumah kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami beraktivitas sepanjang minggu ini, Tuhan berkati kami. Berkati usaha pekerjaan umat-umat-Mu, berkati keluarga jemaat-Mu, berkati anak-anak kami semua Tuhan. Bahkan dari yang terkecil sampai yang tertua di dalam pelayanan kami, Tuhan memberkati. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati pemimpin kami. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin.